Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 69. Gaya bahasa yang digunakan oleh Allah adalah gaya bahasa uslub syar'i, uslub syar'i, gaya bahasa syarak. Jadi Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa-siapa saja mereka itu? An-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiqin. Bahkan di dalam tafsir itu dikatakan siddiqin itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, dan dengan para syuhada. Dalam tafsir itu dimunculkan syuhada mana? Syuhada Uhud dan orang-orang yang saleh. Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasil, beliau mengatakan sebab turun ayat ini, kalau merujuk ke dalam riwayat Ibnu Jarir, pada suatu hari ada seorang pemuda Ansar menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Rasulullah bertanya kepada pemuda Ansar ini, apa yang menyebabkan kau sedih wahai pemuda Ansar? Dijawab oleh pemuda Ansar ini, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak sedih ya Rasulullah? Ini sekarang saya bisa berdialog dengan engkau ya Rasulullah. Saya bisa berbicara, duduk. Kalau ada masalah saya selalu melapor kepada engkau ya Rasulullah. Kita sering ketemu ya Rasulullah. Tapi nanti ketika di akhirat nanti kita tidak akan pernah ketemu lagi ya Rasulullah. Engkau akan berada dengan para nabi-nabi dan rasul, para syuhada dan sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Kalau saya ini tidak selevel dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah cuma diam saja, tidak memberikan komentar apa-apa. Setelah itu turunlah ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul. Jadi Allah ingin mengatakan kalian bisa bersama Rasul, kalian bisa bersama syuhada, bersama sahabat Rasulullah, bersama orang-orang yang saleh, tapi dengan syarat kalian patuh dulu kepada kata Allah dan patuh juga kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir At-Tabari memang riwayatnya berbeda, tapi intinya sama. Imam At-Tabari tidak menyebutkan kalau pemuda ini adalah pemuda Ansar, tapi beliau mengatakan ada seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, kita cuma bisa melihat Rasulullah SAW di dunia saja. Artinya ketika di akhirat nanti kita tidak akan pernah ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ayat ini erat kaitannya dengan surah Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami ini kekuatan iman ya Allah. Berikanlah kami ini konsisten dalam beribadah. Berikanlah kepada kami syariat yang benar ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Syariat yang bagaimana? Keteguhan iman yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu keteguhan jiwa yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini ditafsirkan lagi oleh Ibnu Abbas. Siapa itu alaihim? Ibnu Abbas menafsirkan surah Al-Fatihah ayat 6 itu dengan surah An-Nisa ayat 69. Mereka itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Artinya kata Imam Al-Qurtubi, Allah berikanlah kepada kami ini nikmat sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada para nabi, para sahabat nabi, para syuhada dan para salihin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Makanya kita itu dituntut untuk patuh kepada Allah, patuh menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Baghawi beliau memisah-misah bagaimana patuh kepada Allah dan bagaimana patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Patuh kepada Allah itu fi amril wajibat.
dalam hal-hal kewajiban al-mafruḍat itu wajib patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Sedangkan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amri sunnah. Bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tapi ini tidak memadai dengan patuh saja. Tidak memadai kita itu patuh kepada Allah dengan melakukan ibadah salat begitu saja, tidak. Maka harus dibarengi dengan ikhlas beribadah. Bahkan Fudail bin Iyad dalam kitab beliau, apa kata Fudail bin Iyad? Ibadah itu akan diterima oleh Allah. Ibadah itu akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Makanya kutipan kata-kata beliau itu, la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat. Apapun amal ibadah kita, sebagai bukti kita patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kita salat, ini bukan sembarangan salat. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Rasulullah begini. Ada seorang itu umurnya sudah 60 tahun dia beribadah. Artinya umurnya lebih daripada 60 tahun. Rambutnya sudah memutih, kata Rasulullah. Nanti pada suatu zaman nanti akan datang orang rambutnya sudah putih, beribadah 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan murid-muridnya, sehingga beliau menangis di depan muridnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya takut hadis Rasulullah ini untuk kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Salat kita 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadis ini ditakhrij, ditelaah hadis ini, rupanya sebab tidak diterima satu rakaat pun karena orang yang salat itu tidak punya ilmu dalam melakukan ibadah salat. Termasuk tidak rukunya tidak benar, Fatihahnya tidak benar, salatnya tidak benar, dan tidak khusyuk ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, kita tidak hanya patuh saja, bukti patuh kita kepada Allah, kita melakukan perintah Allah, tapi dengan dua syarat, kata beliau. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah. Kita harus ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, kata beliau, as-shawab. Sawab ini benar. Jadi makanya ibadah itu harus ada dua. Kurang satu saja, maka fa'amalu mardud. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seikhlas apapun kita beribadah kepada Allah, seikhlas apapun kita tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak punya ilmu dalam melakukan ibadah itu, fa'amaluhu mardud. Amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti ada juga orang berilmu, ilmunya luar biasa dalam ibadah salat, qiraatnya semua beres, tapi tidak ikhlas karena Allah. Fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Makanya ada beberapa hikmah kenapa kita mesti patuh kepada perintah Allah. Ini kalau kita merujuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berbicara dengan Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Abbas, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan begini, ihfadillah, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah. Apa maksud jagalah Allah? Jagalah semua perintah Allah. Ketika dipanggil azan kita salat, ketika disuruh bayar zakat kita bayar zakat. Semua perintah Allah. Jagalah semua perintah Allah. Jagalah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Allah akan menjaga. Allah akan memberikan kecukupan kepadamu, kata Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasul bohong, Bapak sekalian. Tidak mungkin Rasul bohong. Tidak mungkin juga Allah berbohong. Makanya Rasulullah SAW mengatakan hadis ini kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas punya potensi walaupun dia masih kecil. Kaum muslimin sedang iman dirahmati Allah. Di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Orang yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika mau meninggal dunia, yang malaikat merupahnya mereka itu berebut-rebut menyambut roh orang saleh ini yang patuh dan taat kepada Allah. Sehingga dalam tafsir Sawi di situ beliau mengangkat ada beberapa riwayat di situ. Tatkala roh itu dicabut, pintu langit terbuka semuanya untuk menyambut roh ini. Ini roh-roh orang yang saleh, patuh dan taat kepada Allah.
Ketika sampai ke langit ketujuh, fayasjudu ilallah. Roh ini sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan kepada Mikail, "Khudh hadzal ruh fadha fi arwahil mu'minin." Ambil roh orang mukmin ini, letakkan bersama roh-roh orang-orang mukmin yang lain. Ini versi tafsir Sawi. Jadi artinya kita tidak ada ruginya kita patuh dan taat kepada Allah. Tidak ada ruginya kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tidak buat maksiat, tidak makan haram, tidak korupsi, tidak tanda tangan yang tidak. Tidak buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya. Bahkan di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, apa kata beliau? Ini yang pertama, sekarang yang kedua. Makanya beliau ini menambah dari ayat 69 tadi. Yang kedua, ketika seorang berada di alam barzakh, yatalaqqa ba'dhum ba'dha, kata Imam Tantawi. Roh itu saling ketemu satu sama lainnya. Mereka menceritakan bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kepatuhan mereka di dunia. Kemudian mereka juga menanyakan akhbar, bagaimana sahabat-sahabat kita, bagaimana teman-teman kita. Tetapi roh yang tidak sholat, tidak puasa, tidak patuh, karena kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau roh itu adalah roh orang-orang beriman, roh ini akan diletakkan fi 'iliyyin, di tempat yang paling tinggi. Kalau roh yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diletakkan fi sijjin. Sijjin itu adalah penjara iblis. Di dalam tafsir Al-Baydawi, sijjin adalah sijnun lisyayatin wal iblis, penjara untuk para syaitan dan iblis. Na'udzubillah minhu. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam tafsir Al-Baghawi, ya, ini beliau ingin meluruskan ayat 69 tadi. Kata Imam Al-Baghawi, betul kata beliau, ketika di dalam surga seorang akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Siapapun dia, kalau dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Rasulullah SAW, walaupun surganya itu pada surga yang paling bawah, dia akan ketemu dengan Rasulullah. Dia akan ketemu dengan para sahabat Rasulullah. Dia akan ketemu dengan para syuhada Uhud, dan dia akan ketemu dengan orang-orang saleh. Tetapi kata Imam Al-Baghawi, derajat mereka itu berbeda. Derajat kita berbeda dengan derajat Rasulullah. Kemudian apa? Derajat kita berbeda dengan derajat para syuhada, dengan derajat para sahabat, dengan derajat orang-orang saleh yang hidup pada masa Rasulullah atau setelah Rasulullah SAW. Yang jelas Allah memberikan kunci, patuh dan taat kepadaku, patuh dan taat kepada Rasulku, nanti akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari atas, ya, jadi dari atas itu surga apa itu? Surga Firdaus. Dan di dalam tafsir Sawi, air-air yang mengalir ke surga lain itu sumbernya dari mana? Min Firdaus, dari surga Firdaus. Makanya Rasulullah menyuruh sahabatnya, utlubul Firdaus, minta surga Firdaus. Ini beda lagi Firdaus langsung lagi. Walaupun kita amal kita tidak sesuai dengan Rasulullah, kita tidak sesuai dengan para sahabat, tidak sesuai dengan para syuhada, minta kepada Allah, ya Allah berikan Firdaus untukku ya Allah. Lagi Firdaus, sebagaimana arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kaya yang berubah ya Allah menjunjung surga paling menyuci ya Allah, kemudian menyuci bila kaya jangan minta itu, kalau tidak diberikan bagaimana? Minta yang tinggi-tinggi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdoalah kamu kata Rasulullah, optimis dalam berdoa. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat. Itu ketika berada di dalam masjid dia berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku kalau engkau mau ya Allah, nyahanamu berkepet tunjuk. Ya Allah berikan kepadaku keberkahan harta ya Allah, kalau engkau mau, kalau tidak mau ya sudahlah ya Allah. Ketika itu pemuda ini ditegur oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau minta itu yang pasti-pasti kata Rasulullah. Jangan seperti itu, jangan pesimis kata Rasulullah, optimis kata Rasulullah. Jadi makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, ini hadis ini juga ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yazuru ba'duna ba'dan, apakah di surga nanti kami saling mengunjungi ya Rasulullah? Jadi dari surga ini pindah surga itu, mengunjungi surga itu. Iya kata Rasulullah. Maka inilah poin yang keempat. Poin yang keempat, hikmah diberi patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikunjungi oleh semua orang. Tetapi kata Rasulullah, yang di atas itu yang hadiruna ila man huwa asfala minhu.
Yang paling atas, surga paling atas mengunjungi surga yang paling bawah, kata Rasulullah. Jadi dari surga Firdaus dia turun ke bawah, mengunjungi orang bawah. Orang bawah, kata Rasulullah, tidak bisa mengunjungi yang atas, itu saja bedanya. Ya. Tapi kita ketemu semuanya. Kita ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan anak kita, ketemu dengan istri kita, ketemu dengan orang yang paling kita cintai, bahkan ketemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan sahabat heran juga, nggak bisa dari bawah ke atas, menyokat waktu hidup dulu. Jadi makanya yang mengunjungi itu yang atas mengunjungi yang bawah. Kalau yang bawah tidak bisa mengunjungi yang atas, tapi dia tetap ketemu juga. Kenapa tidak bisa? Karena kalau sudah sampai ke atas, nama mengunjungi dia. Atau batul kafir itu mata mengenai orang VIP dan kenapa terlebih ya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Jadi maka kuncinya begini. Maka kenapa ayat ini itu dikatakan sebagai uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uslub syarti. Dengan syarat, kata Allah. Kamu bisa ketemu dengan Rasulku, kata Allah, di dalam surga. Kamu bisa ketemu dengan sahabat-sahabatnya di dalam surga. Kamu bisa ketemu dengan para syuhada di dalam surga. Kamu bisa ketemu dengan orang-orang saleh di dalam surga. Tapi dengan syarat. Maka itu namanya usul syarti. Dengan syarat kamu patuh kepada Rasul. Kan mudah sekali. Itu mudah sekali. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan patuh ini kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dua pemahaman terhadap ayat ini. Ada yang memahami sebagaimana nikmat yang diberikan kepada nabi, syuhada, salihin dan orang-orang siddiqin. Tapi dibantah oleh Imam Al-Baghawi. Bukan nikmatnya tidak, tetapi kita bisa ngobrol dengan Rasulullah. Nikmat Allah yang diberikan kepada Rasul itu beda, kata Imam Al-Baghawi, tidak sama. Derajat kita tidak sama dengan Rasulullah. Derajat kita tidak sama dengan para syuhada, sesuai dengan pengorbanan mereka. Mereka berani berkorban harta dan jiwa. Ya, lumayan undang bayar PK dua-dua, nanya lumayan. PK dua-dua lumayan. Mereka jangan kayak itu, hartanya mereka korbankan, anaknya mereka korbankan, istrinya bahkan mereka tinggalkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kuncinya itu masih dikisah patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Semua akan kita dapatkan. Ini adalah jawaban kepada pemuda Ansar yang dikatakan oleh Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri, ya Mas. Alhamdulillah.